yaitu perancangan sistem kendali stabilisasi Floating Wing Micro Aerial Vehicle. Video ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, spesifikasi dari produk yang kami buat. Produk yang kami buat adalah sebuah robot Flapping Wing Micro Aerial Vehicle. Robot Flapping Wing Micro Aerial Vehicle adalah sebuah robot terbang dengan ukuran kecil yang kemampuan terbangnya dimungkinkan dengan mengepakkan sayapnya. Selamat menyaksikan, keep calm and fly on! Berdasarkan icasualities.org, dari tahun 2001 sampai dengan akhir tahun 2014, terdapat lebih dari 3.000 kematian prajurit militer pada perang di Afghanistan. Beberapa kasus disebabkan oleh penyergapan mendadak dan penyerangan ketika berpatroli. Pada umumnya, prajurit yang diserang berada di lingkungan yang asing, di area musuh, atau di perbatasan yang memiliki tingkat risiko keselamatan yang minim. Micro Aerial Vehicle merupakan pengembangan UAV dengan membangun ukuran yang jauh lebih kecil dan memiliki kemampuan dapat bergerak otomatis. Salah satu jenis MAV yang banyak dikembangkan adalah pesawat yang berukuran seperti serangga, dan dengan mengadopsi serangga itu sendiri, mulai dari struktur sayap, kemampuan terbang, bentuk, dan dimensi. Pengembangan Flapping Wing Micro Aerial Vehicle dikembangkan dalam kegiatan ini, yaitu merupakan pesawat udara berukuran kecil yang memiliki kemampuan terbang dengan mengepakkan sayap. Dibandingkan pesawat terbang bersayap tetap atau helikopter, robot Flapping Wing dapat membantu prajurit untuk mengidentifikasi daerah atau rintangan yang memiliki potensi berbahaya. Selain itu, robot ini dapat membantu mencari titik tembak musuh ketika ada baku tembak. Dalam proses pembuatan robot Flapping Wings, jumlah orang yang diperlukan untuk mengembangkan produk ini adalah 3 orang, dengan waktu kerja selama 9 jam per minggu. Perangkat utama yang digunakan dalam pengembangan alat ini adalah 3 buah laptop untuk mendesain sistem kendali dan simulasi pada produk. Perangkat ini digunakan selama 3 jam per hari, sehingga nilai machine time adalah 9 jam per hari. Dalam pembuatan hardware, dibutuhkan mesin 3D printer untuk membuat gear-gear produk yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Alat pengembangan yang digunakan untuk memprogram dan mengoperasikan perangkat kelas adalah Blackmagic Pro GTEC Programmer. Sedangkan alat yang dibutuhkan untuk menguji produk ini adalah laptop, Blackmagic Pro GTEC Programmer, transmitter, dan test bench kit. Dalam membangun produk ini dibutuhkan kalian dari pakar teknik penerbangan, pakar programming, serta pakar sistem kendali. Probabilitas keberhasilan pembuatan robot tukang Flapping Wing cukup besar, dikarenakan pengembangan robot dengan sistem ini sudah banyak dilakukan dan berhasil menciptakan beberapa prototipe seperti di TU Delft, University of Maryland, Harvard University, dan TechJet. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakberhasilan pengembangan alat ini adalah pada bahan dan komponen dalam pembuatan hardware. Bahan yang digunakan pada sayap haruslah tipis dan ringan, tetapi cukup kuat dan elastis. Selain itu, gear yang akan digunakan memiliki ukuran yang sangat kecil yang menyebabkan sedikitnya jasa percetakan yang dapat membuat sesuai dengan spesifikasi tersebut. Waktu yang diperlukan untuk pengembangan produk ini dimulai dari September 2014 sampai dengan Mei 2015. Flapping Wing MAV dirancang dari beberapa komponen, yaitu gearbox, main rod, wing holder, gearset, wing, pushrod, dan 2 pasang sayap. Robot memiliki ukuran wingspan 280 mm. Robot Flapping Wing mempunyai konfigurasi side biplan, di mana side biplan dipilih sebagai desain Flapping Wing MAV dikarenakan konfigurasi tersebut menggunakan konsumsi daya yang lebih kecil.
Selain itu, robot tersebut memiliki panjang fuselage 240 mm. Fuselage terbuat dari batang karbon rod berukuran 2 mm. Untuk mengubah gerakan rotasi dari motor DC menjadi gerakan kepak, dibutuhkan sebuah mekanisme khusus. Sistem tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah hing. Hing berguna sebagai letak pemasangan leading edge sayap. Leading edge ini merupakan tulang utama pada sayap yang terbuat dari batang karbon berukuran 0,7 mm. Selanjutnya terdapat pushrod yang berfungsi untuk mengubah gerakan rotasi menjadi translasional. Pushrod menghubungkan antara main gear dengan hing. Panjang dari pushrod dirancang sedemikian rupa agar ketika main gear berputar satu putaran penuh, hing juga bergerak satu siklus dari amplitude 0 derajat hingga 44 derajat. Gearset terdiri dari 3 buah jenis gear, yaitu pinion gear dengan modul 0,3 dan 9 gigi, kemudian intermediate gear dengan modul 0,3 dan gigi 48 banding 12, terakhir yaitu main gear dengan modul 0,3 dan 48 gigi. Dengan konfigurasi gearset seperti itu, didapatkan gear ratio sebesar 21,33. Berdasarkan datasheet motor DC, karakter motor yaitu speed constant adalah sebesar 6800 rpm per volt. Artinya, jika motor didayai dengan baterai 3,7 volt, motor berputar dengan kecepatan maksimum 419,3 Hz. Dengan gear ratio 21,33 dan putaran maksimum motor DC adalah 419,3 Hz, didapatkan frekuensi kepak sebesar 19,69 Hz. Ini merupakan frekuensi kepak maksimum. Nilai frekuensi kepak yang digunakan pada flapping wing MFV adalah 15 Hz. Dan frekuensi tersebut cukup agar robot dapat terbang maju atau terbang hover dengan frekuensi 10 hingga 15 Hz. Agar robot flapping wing dapat bermanuver dengan baik, dibutuhkan radar dan elevator layaknya pada pesawat terbang. Radar berguna untuk mengatur arah yaw pada robot flapping wing, sedangkan elevator berguna untuk mengatur arah pitch dari robot flapping wing. Flapping wing micro aerial vehicle terdapat beberapa modul elektrik. Sebagai otak utama dari robot flapping wing micro aerial vehicle, terdapat autopilot board dengan desain yang kecil dan ringan, hanya 2,8 gram, yaitu board Lisa S. Board tersebut memiliki prosesor ARM Cortex M3 dengan dilengkapi sensor-sensor yang telah terintegrasi pada Lisa S tersebut. Kemudian, part selanjutnya adalah video transmitter. Video transmitter pada robot flapping wing micro aerial vehicle menggunakan frekuensi 5,8 GHz, sehingga tidak mengganggu telemetri data dan sinyal remote control yang berada pada frekuensi 2,4 GHz. Karena constraint pembuatan robot flapping wing micro aerial vehicle ini pada berat total robot, maka baterai harus seringan mungkin namun dengan kapasitas yang sesuai. Untungnya, board Lisa S sudah terdapat Bose DC converter sehingga dapat didayai hanya dengan satu sel baterai 3,7 volt. Untuk mencapai tujuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada robot flapping wing micro aerial vehicle terdapat kamera yang berguna untuk mengamati lingkungan sekitar. Kamera yang dipilih mempunyai berat 1 gram dengan tipe PAL beresolusi 762 x 572 pixel. Frame yang didapat langsung dikirimkan ke ground control station melalui video transmitter yang telah dijelaskan tadi dan tidak akan melalui board autopilot Lisa S. Jika dibutuhkan pengolahan citra digital akan dilakukan di komputer ground control station.